Oleh Romeni dan Joey Pelopessy dikonfirmasi bakal tampil starter saat lawan Bahrain. Eliano Rendes terpesona usai jajal Stadion GBK, ia terkesan dengan sambutan supporter. Alex Pastor akan terapkan strategi Catenaccio demi bantai timnas Bahrain. Respon berkelas Rizky Ridho soal trio back terbaik versi fans timnas Indonesia. Emil Audero gantikan Martin Paes, tak sabar debut bersama skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia Rizky Ridho meminta netizen untuk tidak membeda-bedakan pemain tim merah putih jelang melawan Bahrain. Setelah Indonesia dikalahkan Australia 1-5 di Sydney pekan lalu, netizen mempertanyakan keputusan pelatih Patrick Kluivert yang memainkan Michael Kershaw dan juga Calvin Verdong sebagai back tengah. Netizen menilai Rizky Ridho lebih cocok dimainkan bersama dengan Jaizeh di jantung pertahanan. Pasalnya selama ini, trio Ridho, Itzeh dan juga Justin Hubner sudah terbukti solid di sektor belakang selama era Sintayong. Dengan Hubner kembali dari akumulasi kartu kuning dan juga Michael Kershaw dipastikan absen karena cedera, trio Ridho, Itzeh dan juga Hubner diklaim netizen layak dijadikan starter saat Indonesia melawan Bahrain. Namun Ridho meminta netizen untuk tidak membanding-bandingkan di antara pemain timnas Indonesia. Back Persija Jakarta tersebut meminta supporter Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada pelatih Patrick Kluivert terkait komposisi pemain. Ya, itu anggapan orang-orang di luar. Tentunya kami yang ada di tim, siapapun yang dipilih oleh pelatih untuk menjadi starter ataupun sebagai pemain pengganti, semua akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingkan lagi, karena semuanya ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia, ucap Rizky Ridho. Rizky Ridho sendiri memastikan sudah siap bermain di laga timnas Indonesia melawan Bahrain jika dipercaya oleh Patrick Kluivert. Alex Pastor dikabarkan terapkan strategi Catenaccio di laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Dengan strategi ini, kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih oleh skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain sendiri jadi krusial bagi skuad Garuda demi jika asal lolos ke Piala Dunia 2026. Strategi Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan dan juga fokus pada pertahanan yang terorganisir dan juga efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasakan akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi, pertahanan lebih efektif dan juga terorganisir dengan baik. Hal ini akan membuat lawan kesulitan menyerang ataupun mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya strategi Catenaccio ini mulai diperbincangkan publik. Usai asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor terlihat lebih aktif di sesi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, dia terlihat fokus memberikan arahan kepada Joey Pelopessy CS. Tentunya ada strategi Catenaccio benar digunakan. Timnas Indonesia berharap bisa merebut kemenangan. Sebab skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini skuad Garuda sendiri masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara grup C. Total skuad Garuda meraup 6 poin saat ini. Timnas Indonesia tak bisa menambah perolehan poinnya karena kalah dari Australia pada matchday ke-7 yang berlangsung pekan kemarin. Pasukan Patrick Kluivert kena bantai 1-5 kala itu dari Australia. Dua pemain baru timnas Indonesia dikabarkan bakal tampil starter saat lawan Bahrain. Dua pemain yang dimaksud adalah Oleh Romeni dan juga Joey Pelopessy. Oleh Romeni sudah menjalani debutnya bersama dengan skuad Garuda saat melawan Australia. Terbukti ia tampil cemerlang dan juga berhasil mencetak gol. Bahkan Oleh Romeni menjadi pemain dengan rating tertinggi di timnas Indonesia pada laga tersebut. Dengan alasan ini, Oleh Romeni sangat layak untuk kembali menjadi starter di laga melawan Bahrain. Selain Oleh Romeni, Joey Pelopessy juga dianggap layak untuk menjadi starter. Joey Pelopessy layak mendapatkan kesempatan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion GBK. Saat timnas Indonesia dibantai Australia 1-5 di Sydney Football Stadium, Joey Pelopessy sama sekali tidak diturunkan Patrick Kluivert meski masuk DSP. Kluivert lebih memilih memasang Nathan Chiawon sebagai tandem Tom Haye di lini tengah, kemudian menggantinya dengan Ivar Jenner.
Keputusan Patrick Kluivert memasang Nathan Jowon tampaknya tidak berjalan sesuai rencana, karena pemain Swansea City itu tampil di bawah harapan. Oleh karena itu, Joey Pelopessi sangat layak untuk menjadi starter saat menghadapi Bahrain nanti. Joey Pelopessi merupakan gelandang bertahan murni yang bisa sangat cocok dimainkan bersama dengan Tom Hayen di lini tengah. Joey bisa membuat Tom Hayen lebih fokus pada distribusi bola dan memperdalam ruang-ruang kosong di daerah lawan dengan visi dan juga operannya. Joey sendiri bisa lebih fokus untuk menjadi filter pertama dan juga meredam serangan lawan dan menghancurkan ritme permainan dari lini tengah. Pengalaman Joey Pelopessi dalam bermain tidak bisa diragukan lagi, bahkan lebih kaya pengalaman dari Nathan Jowon. Pemain berpengalaman macam Joey Pelopessi tentu sangat dibutuhkan dalam laga-laga krusial seperti melawan Bahrain nanti. Pelanggaran-pelanggaran tidak perlu sampai kesalahan-kesalahan fatal lain bisa dihindarkan dengan jam terbang yang lebih tinggi. Pemain timnas Indonesia Eliano Rendes mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa di para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan juga dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat timnas Indonesia tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, laga kandang melawan Bahrain di Stadion GBK menjadi pertandingan krusial bagi mereka. Eliano Rendes yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini mengaku terkejut dengan antusiasme supporter timnas Indonesia. Di sesi latihan, di hotel pemain, di bandara, dimanapun kami berada, ratusan penggemar berkerumun dan juga petugas keamanan memandu kami, ujar Eliano Rendes. Sangat berbeda dari apa yang bisa saya lihat di Zwolle. Aku suka bergaul dengan banyak orang, begitu pula kakakku, tambah Eliano Rendes. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan bahwa persiapan tim terus berjalan maksimal jelang laga melawan Bahrain. Meskipun beberapa pemain seperti Sandy Wells dan juga Oli Romain dan juga Mitch Wilkers masih membutuhkan perawatan, kondisi pemain secara keseluruhan cukup baik. Kondisi latihan ini sudah betul-betul baik semua. Boleh dikatakan baik para pemain all out berlatih, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Hasil 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu semoga saja timnas Indonesia bisa meraih 3 poin saat menghadapi Bahrain dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa kemungkinan dirinya melakukan rotasi pemain, termasuk penjaga gawang saat melawan Bahrain cukup terbuka. Hal ini pun bisa jadi sinyal bagi Emil Audero Mulyadi untuk melakukan debut bersama dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Pertandingan ke-8 grup C itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 malam. Ini menjadi pertandingan kedua yang akan dilakukan timnas Indonesia pada bulan ini. Sebelumnya, skuad Garuda sudah beraksi dengan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Namun hasil yang didapatkan timnas Indonesia beberapa hari lalu tak bagus. Garuda menyerah dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert mengakui bahwa kekalahan itu cukup mengecewakan. Tetapi dia menegaskan bahwa Garuda tak akan larut dalam kesedihan dan terus meratapi kekalahan itu. Mental pemain sangat kuat. Kalau Anda lihat pertandingan melawan Australia, kami sudah bermain sangat baik. Meski kalah tentu saja, hasil yang sangat mengecewakan semua orang itu tahu, kata Patrick Kluivert. Kekalahan telak ditelan dari Australia menimbulkan sejumlah reaksi. Salah satunya perihal kemungkinan dan juga keberanian Patrick Kluivert dalam melakukan rotasi pemain, terutama pada posisi penjaga gawang setelah Martin Paes dibobol 5 gol. Apalagi skuad Garuda kini sudah punya kiper keturunan dan juga diaspora baru, yakni Emil Audero Mulyadi. Dia sudah diproses dan juga sah bersama dengan Dan James dan juga Joey Pelopessi. Patrick Kluivert pun tak menutup kemungkinan itu, tapi dia enggan terlalu menjanjikan itu sebagai strategi dan juga persiapan utama. Menurutnya, fokus tim saat ini adalah pemilihan pemain bergantung pada kondisi pemain saat pertandingan. Ya, tentu saja selalu ada kemungkinan itu. Namun saat ini kami harus fokus pada kebugaran dan juga segala aspek untuk tim. Saya sangat yakin bahwa kami berdiri sebagai satu kesatuan, kata Patrick Kluivert.